Assalamualaikum, salam semangat untuk kita semua. Tetap semangat dan bangga melayani bangsa. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Catatan dunia kerjaku. Perkenalkan, nama saya Puji Andiatna, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Golongan 2, Angkatan 1, Kelompok 3, NDH 21. Saya bertugas sebagai perawat dari Puskesmas Batangkulur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman bekerja dan cerminan di Puskesmas Batangkulur tentang menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Selama saya bekerja di Puskesmas Batangkulur sejak bulan April tahun 2022 lalu, yang saya rasakan, Puskesmas Batangkulur selalu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berjenjang, bermutu bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi kesembuhan pasien. Karyawan-karyawatinya selalu menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun bagi sesama maupun kepada pasien dan pengunjung. Selalu memberikan semangat pada pasien untuk terus menjalankan pola hidup sehat. Meningkatkan kualitas pegawai Puskesmas Batangkulur dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan. Yang kedua, akuntabel. Selama saya bertugas di Puskesmas Batangkulur, saya melaksanakan tugas sebagai perawat dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi pada pelayanan kesehatan. Menggunakan kekayaan dan barang milik puskesmas secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, hanya untuk pekerjaan di instansi. Contohnya, menggunakan tensimeter yang merupakan alat untuk digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selalu mengikuti kegiatan yang ada di Puskesmas Batangkulur, misalkan kegiatan posyandu, pos pelayanan terpadu, dan pos bindu atau pos binaan terpadu, serta datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai jadwal yang berlaku. Yang ketiga, kompeten. Kami disarankan oleh pimpinan Puskesmas terus belajar dengan ilmu yang terbaru untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya seperti mengikuti pelatihan perawatan luka, seminar tentang keperawatan, dan lain-lain untuk menuju pelayanan kepuasan pasien dan masyarakat. Selalu sharing serta membantu rekan sejawat atau rekan kerja lainnya dalam pekerjaan, misalkan perawat, bidan desa, promosi kesehatan, bersama-sama memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Yang keempat, harmonis. Pegawai di Puskesmas Batangkulur menghargai dan menghormati antar sesama maupun kepada pasien, selalu akrab satu sama lainnya, saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan tidak membeda-bedakan pendapat, suku, bangsa, maupun agama. Selalu bergotong royong membantu jika ada pegawai yang mengalami kesulitan, baik berupa pikiran atau perbuatan. Yang kelima, loyal. Seluruh pegawai Puskesmas Batangkulur mengikuti pembacaan Pancasila pada apel pagi setiap hari Senin di wilayah kecamatan. Pegawai Puskesmas Batangkulur selalu menjaga kerahasiaan status pasien. Seluruh pegawai juga mendukung secara positif keputusan pemimpin. Yang keenam, adaptif.
Dari pengalaman saya, tenaga kesehatan di Puskesmas Batangkulur mempunyai sikap adaptif atau selalu cepat tanggap terhadap informasi yang ada serta apa yang terjadi sekarang. Contohnya seperti pada bulan Agustus 2022, pelaksanaan bulan imunisasi anak. Petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengimunisasi anak yang berusia belum 12 tahun. Yang ketujuh, ada kolaboratif. Tenaga kesehatan di Puskesmas Batangkulur, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, rekam medis, dan lain-lain selalu melakukan kolaborasi dalam pengobatan pasien agar tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal. Contoh role model yang menurut saya telah menerapkan core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif adalah Bapak Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA, yang lahir pada tanggal 9 September 1949 atau lebih dikenalnya dengan istilah SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Inilah nilai-nilai dasar ASN Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bapak SBY adalah orang yang ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Kebijakan-kebijakannya memahami kebutuhan masyarakat, seperti adanya program pemberantasan kemiskinan, bantuan operasional sekolah, bantuan langsung tunai. Yang kedua, akuntabel. Disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dalam kepemimpinannya, SBY merancang sebuah program kreatif untuk menciptakan demokrasi secara langsung yang mana membuka akses bagi rakyat untuk rakyat, agar saling berhubungan dengan presiden. Bapak SBY juga bekerja bertanggung jawab dengan menyelesaikan dampak krisis moneter yang dirasakan selama bertahun-tahun. Bapak SBY berhasil melakukan dengan bukti pendapatan per kapita Indonesia menaik. Yang ketiga, ada kompeten. Pada masa kepemimpinan Bapak SBY selama 10 tahun, banyak meninggalkan prestasi, salah satunya prestasi penghargaan Democracy Award dari International Association of Political Consultants Amerika Serikat. Dan juga di bidang ekonomi, terbukti menjadi salah satu negara yang selamat saat krisis ekonomi yang melanda dunia, yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2009. Sementara, angka pertumbuhan ekonomi tertinggi 6,5% yang menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi kedua di antara negara anggota G20. Yang keempat, harmonis. Bapak SBY mampu menghadirkan rasa aman dan menciptakan hubungan harmonis, menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Yang kelima, loyal. Bapak SBY sangat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bapak SBY adalah sosok pemimpin yang pro rakyat. Salah satu falsafah beliau adalah, jika harus ada yang susah, lebih baik pemerintah dan bukannya rakyat. Yang keenam, adaptif. Bapak SBY memiliki gaya kepemimpinan yang responsif dan demokratis. Salah satu kontribusi yang sangat besar Bapak SBY adalah dalam bidang bencana. Pada tahun 2004, pertama kali Bapak SBY memimpin negeri ini ada bencana dahsyat, yaitu gempa bumi dan tsunami di Aceh. Dan Bapak SBY berhasil membentuk serangkaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Yang terakhir, ada kolaboratif. Bersama Indonesia, Bapak SBY serta jajarannya selalu menjalankan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Bapak SBY juga menawarkan kerjasama New ASEAN Africa Strategic Partnership atau yang disingkat NAASP di Konvensi Asia Afrika yang ke-50 pada April tahun 2005. Itu tadi cerita dari saya dan role model tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.